ketika dia menjadi satu dengan Tuhan, maka dia menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nah, saudara, berbahagialah kita kalau kita menjadi orang pilihan. Berbahagialah saudara dan saya jikalau saudara menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena kenapa saudara? Tidak semua orang bisa menjadi pilihan. Firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang terpanggil, namun sedikit yang masuk seleksi Tuhan. Kalau saudara dan saya menjadi pilihan Tuhan, berarti itu yang istimewa, saudara. Karena banyak orang-orang yang percaya dalam Kristus, belum tentu dia menjadi pilihan. Amin. Tapi orang yang menjadi pilihan sudah pasti menjadi milik Tuhan yang sejati. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang bejana kehidupan. Bejana kehidupan. Banyak orang tidak mengerti tentang bejana kehidupan ini, saudara. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah percaya dalam Kristus protes kepada Tuhan ketika bejana hidupnya mulai dibentuk, diubahkan, dijadikan sesuatu yang indah di tangan Tuhan. Orang yang terpanggil, orang yang dipanggil belum masuk dalam proses bejana kehidupan. Tapi orang yang masuk dalam proses bejana hidup, yang dibentuk Bapa, adalah orang yang dipilih Tuhan. Karena kenapa saudara? Karena ketika Tuhan membentuk seseorang, dia ingin menjadi serupa segambar dengan dia. Oleh sebab itu, kita akan baca firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Satu ayat saudara. Kita akan lihat bersama-sama. Ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Di belakang kita lihat, saya akan bacakan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta apa yang dimiliki oleh orang percaya, saudara? Harta apa yang saudara miliki dalam hidup sebagai orang percaya? Engkau memiliki satu harta yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, yaitu imanmu kepada Yesus. Injil yang kau percayai, kebenaran yang kau percayai, Yesus yang kau percayai, itulah hartamu. Amin. Itulah harta terindah, saudara. Sekalipun seseorang memiliki seluruh isi dunia ini, kata firman Tuhan, namun kalau dia tidak memiliki harta dalam hidupnya, maka sia-sialah kehidupan itu. Banyak orang tidak mengerti tentang bejana kehidupan ini, saudara. Ada satu pepatah berkata, satu peribahasa berkata, memang lidah tak bertulang. Amin. Kalau ada tulangnya itu lidah, maka susahlah kita berbicara. Karena dia tidak punya tulang, maka semaunya dia berbicara, ini lidah. Amin. Makanya keluarlah peribahasa itu, memang lidah tak bertulang, mengucapkan 1000 kata, beribu janji. Nah saudara, karena tidak bertulangnya ini lidah, maka banyak anak Tuhan berkata begini, Tuhan, aku mau seperti Engkau, aku mau menjadi seperti Tuhan, ubah aku Tuhan, jadikan aku seturut kehendak Tuhan. Saudara, ketika engkau berbicara seperti ini, engkau ingin menjadi seperti Tuhan, seperti Yesus, diubah seperti Tuhan, ingin seperti Dia, maka bersiap-siap bejana hidupmu akan diproses, dibentuk, dan itu sangat menyakitkan. Amin. Banyak anak Tuhan selalu berkata, Tuhan aku mau engkau ubah bentuk Tuhan, bentuk hidup ini, ubah hati saya, supaya aku menjadi seperti Engkau, menjadi seperti Tuhan. Saudara tahu dengan perkataan ini, ada harga yang mahal yang kita harus bayar ketika berbicara seperti itu. Tidak mudah saudara, dibentuk oleh Tuhan.
tidak gampang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hanya orang-orang pilihan yang mampu menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena ketika orang pilihan ini dibentuk oleh Tuhan, dirubah oleh Tuhan, maka dia tahu tujuan dari semua itu, diubah Tuhan itu adalah menjadi seperti Kristus. Maka aku akan menjadi sempurna seperti dia. Sakit apapun, aku tetap percaya Tuhanku punya rencana yang. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang bencana hidupnya tidak mau diubah oleh Tuhan, yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Rasul Paulus sadar betul dengan ayat ini. Dia berkata, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, dalam tubuh yang fana. Iman itu saudara dan saya miliki saat ini dalam tubuh yang fana, tubuh yang akan mati, akan hancur. Tubuh ini tidak berguna. Ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah di dalam keadaan mati, tubuh itu dalam keadaan mati, dia menjadi hidup ketika Tuhan menghembuskan nafas kehidupan, roh kehidupan di dalam bejana yang mati itu, maka dia menjadi jiwa yang hidup. Itulah manusia, ada jiwa. Penyatuan antara roh dan benda mati menjadi jiwa yang hidup. Itulah manusia. Ketika manusia melanggar dan tidak taat kepada perintah Tuhan, dan manusia ini memberontak dengan Tuhan, tidak mentaati apa yang Tuhan perintah, maka Tuhan berkata, ketika engkau makan buah itu, pada saat itu juga engkau mati. Mati dalam arti kata, engkau kembali menjadi seperti semula, tidak ada nyawa, karena engkau dibentuk dari benda mati, debu tanah. Saudara, tubuhmu adalah bejana. Amin. Tubuh kita adalah bejana. Orang percaya ikut Yesus harus rela dibentuk oleh Tuhan. Kita akan masuk, saudara. Tahukah kita bahwa pada waktu kita mengatakan menjadi seperti Yesus, ingin menjadi seperti Tuhan kita, maka kita harus menjadi seperti tanah liat. Tahu tanah liat? Tanah liat tahu? Yang tahu tanah liat angkat tangan. Haleluya, semua tahu tanah liat. Tanah liat itu untuk menjadi dia kenyal, saudara, dia harus diinjak sedemikian rupa, dihancurkan sedemikian rupa. Setelah itu mulai dia dibentuk untuk menjadi satu bejana. Mulai diinjak-injak, terus mulai dibanting-banting. Tahu saudara, untuk menjadi periuk dibanting-banting, terus mulai diputar. Kalau hancur, kalau tidak bagus dihancurkan lagi, diputar lagi, dan dia mulai menjadi satu bentuk benda yang bisa dipakai untuk memasak. Tidak sampai di situ, setelah dia dibentuk menjadi bentuk yang bisa dipakai untuk memasak, dia harus dijemur, dikeringkan. Setelah dia dikeringkan, dia harus dibakar supaya menjadi tahan. Dibakar, dan dibakarnya berjam-jam, saudara. Setelah dia dibakar, dia didinginkan, saudara, dibersihkan kembali untuk menjadi serupa dengan segambar dengan Tuhan. Untuk menjadi seperti Tuhan, Anda harus menjadi seperti tanah liat. Saya harus menjadi seperti tanah, diobok-obok, dibentuk. Pembentukan Tuhan yang terjadi bukan serta-merta langsung instan. Anda percaya kepada Yesus langsung tahan, dah. Harus diproses. Bagaimana prosesnya? Dengan apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Setiap hari kita orang percaya ini diperhadapkan dengan proses untuk pembentukan tanah liat kita menjadi sempurna seperti Kristus. Amin. Jadi kalau ada orang yang dikata-katai atau dilukai oleh seseorang, dia harus sadar betul bahwa aku anak Tuhan. Ketika engkau diperlakukan tidak adil dalam hidupmu, disakiti, dilukai oleh orang yang mungkin dekat dengan engkau, dan dia mulai menjadi musuh dalam selimut bagi kamu, mulailah menyadari bahwa engkau mulai dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan dia. Dan itu tidak enak.
Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus pikul salibnya. Setiap hari. Setiap hari ada tekanan. Setiap hari ada beban. Ikut Yesus, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, tidak enak, saudara. Ada orang berkata, pendeta ngomong begini, kalau engkau terima Yesus, engkau percaya Yesus, maka hidupmu bahagia, lepas dari masalah, engkau diberkati, engkau limpah.